Saya hanya akan memperkuat message dari apa yang sudah disampaikan oleh Berry dan Dinda. Thank you Berry dan Dinda sudah sharing di tengah-tengah kita. Sayang waktunya kurang panjang, kapan-kapan kita bikin ibadah E2G 5 jam. Ya, supaya mereka bisa menceritakan. Karena statement-statementnya tadi sebenarnya ada sesuatu yang kalau digali lebih dalam menginspirasi kita. Tapi saya akan mempertegas apa yang mereka sudah ceritakan. Mari kita buka di Yohanes pasal yang kelima. Saya tidak akan khotbah lama, saya hanya paling 20 sampai 25 menit saja. Saya akan cepat, singkat, tapi teman-teman buka hatimu karena saya merasakan Tuhan ingin berbicara sesuatu yang sangat personal sekali buat beberapa di antara kita yang duduk di tempat ini. Saya nggak tahu teman-teman duduk di sini karena apa, karena diajak, karena sudah lama, memang kebetulan lagi ada di sini, atau nyasar tiba-tiba masuk ruangan ini. Tapi Tuhan lagi mau bicara sesuatu kepada kamu. Karena itu boleh nggak teman-teman bilang sama orang di kiri kanannya, tepuk pundaknya dan dengan sungguh-sungguh kamu bilang begini, kayaknya Tuhan mau bilang sesuatu sama kamu. Yohanes pasal 5 kita akan baca ayat 1 sampai 12. Sampai ayat 14. Tapi kita akan baca bertahap. Ya, sudah dapat semua? Yohanes pasal kelima. Kita baca sampai ayat 1 sampai 5 dulu. Oke. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. By the way, arkeologi sudah melakukan penggalian dan kolam Bethesda ini benar-benar ada. Jadi Alkitab itu bukan dongeng. Terus, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Kenapa mereka nunggu air kolam itu berguncang? Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu, yang paling cepat masuk ke dalamnya. Sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Sayang kolam ini sudah tidak ada hari ini. Kalau kolam ini ada hari ini, orang jomblo akan ngantri begitu cepat. Karena dia yang nyemplung duluan, sembuh apapun juga penyakitnya. Ya kan? Tapi di situ ayat 5, ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saya nggak pernah bisa merasakan bagaimana rasanya orang punya sakit. Dan kalau teman-teman pelajari, orang ini tidak jelas sakitnya apa, tapi sakitnya membuat dia harus terkapar di atas kasur. Dia harus terkapar di atas kasur, termasuk penyakit yang cukup berat. 38 tahun. Siapa di antara Anda yang sudah jomblo 38 tahun? Mungkin kurang lebih itulah perasaannya. Atau yang sudah punya masalah yang sama lama sekali. Masalah keuangan gak menang-menang. Keluarga berantakan, orang tua kayak gitu terus gak berubah-berubah. Pacaran sudah berapa tahun muter-muter ya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Hey. Terus berkali-kali kayak muter-muter lama sekali gitu kan. Tapi saya rasa ini orang gini. Orang itu kalau sudah punya masalah dalam waktu yang lama sekali, dia bahkan sudah tidak tahu dia ini putus asa atau masih berharap. Pernah ngalamin kayak gitu? Antara nggak tahu, ini gue udah nggak usah berharap lagi, atau gue masih harus berharap nggak sih? Atau gue putus asa deh. Nah, apa tandanya? Tandanya dia masih nunggu di pinggir kolam. Padahal dia tahu dia nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak begini loh. Ya siapa tahu suatu hari sembuh, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi ya siapa tahu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayak kalau lu mau nembak Sambuan, kayaknya dia mau, tapi ya kayaknya gak mungkin deh dia mau. Tapi ya siapa tahu dia mau, tapi kayaknya gak mungkin deh dia mau. Nah antara berharap dan putus asa udah gak jelas lagi. Saking terlalu lamanya dalam sebuah keadaan yang sulit. Nah orang ini 38 tahun, nah ini dia kodenya. Eng-ieng, itu tadi. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan apa kata-katanya? Karena ia tahu, ini perlu digarisbawahi, karena Yesus sudah tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, bertanyalah Yesus kepadanya. Pertanyaan ini penting, mari kita ucapkan bersama-sama. Apa pertanyaannya? 2, 3, maukah engkau sembuh? Kenapa ini pertanyaan penting? Karena begini, pertanyaan ini hanya bisa diajukan oleh orang yang punya jawabannya, betul? Pernahkah teman-teman datang ke siapalah temennya, keluarganya lagi sakit, PKS-nya sakit, anak komselnya sakit. Lalu teman-teman datang, jenguk atau telepon. Ada di antara teman-teman yang nanya begini, maukah engkau sembuh? Biasanya kalau lu jenguk orang sakit, apa pertanyaan lu? Sakit apa? Udah berapa lama sakit? Udah minum obat apa? Dokternya siapa? Ya, perlu ditemenin gak?
Saya pernah kena flu, terus orang telepon, teman telepon, terus dia tanya gini, kok bisa lu kena flu? Lah emang kenapa gua nggak bisa kena flu? Ya, saking dia mungkin bingung mau nanya apa. Tapi saya nggak pernah menyaksikan, jarang sekali saya menyaksikan orang tanya gini, mau sembuh nggak? Kenapa orang nggak berani nanya itu? Coba kalau lu jenguk orang sakit terus lu nanya, maukah kamu sembuh? Terus dia jawab, mau. Terus lu jawab apa? Semoga kamu sembuh. Karena lu juga gak bisa nyembuhin, lu gak bisa menjamin kesembuhan, bener gak? Tapi Yesus pertanyaannya lain. Yesus nanya, maukah kamu sembuh? Kenapa? Karena Yesus punya jawabannya. Jadi kalau gua datang seseorang, gua nanya, ini orang nganggur nih, udah lama nih, 38 tahun nih nganggur nih, ya, gak kerja-kerja. Terus gua nanya, bro, mau kerja gak? Berarti gua punya gak kerjaannya? Punya. Kalau gua gak punya kerjaannya, gua datengin dia, bro, mau kerja gak? Terus dia jawab, mau. Sama. Gua juga mau. Tapi gua juga gak punya kerjaannya, berarti gua gelo. Yesus sudah tahu bahwa dia sudah lama sakit dan tidak ada yang menolong dia untuk sembuh. Maka dia datang jawab pertanyaannya to the point. Nih siang hari ini Yesus itu gak kayak teman kita yang muter-muter kalau nanya. Ya, dia nanya langsung, mau gak hidup lu diberesin? Mau gak masa depan lu jadi lebih keren dari hari ini? Kalau lu pikir lu hidup lu sekarang sudah keren, mau gak lu lebih keren lagi? Mau gak orang tua lu diubahkan? Mau gak keluarga lu diberesin? Mau gak financial lu diberesin? Jawabannya sederhana, kalau lu ditanya mau apa enggak, apalagi ini gak ada enggaknya. Yesus cuma tanya gini, maukah kamu sembuh? Maka orang normal jawabannya apa? Kalau agak gak normal jawabannya, gak mau. Kan cuma dua jawabannya, maukah kamu sembuh? Cuma dua jawabnya, mau atau gak mau. Tapi kita baca jawaban orang ini, ayat 7. Maukah kamu sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau aku jadi Yesus, aku akan bilang, siapa yang nanya? Kan gue gak nanya kenapa lu 38 tahun gak sembuh-sembuh di pinggiran kolam, bikin kapling, bikin tenda di sini. Kenapa? Gak nanya gue. Gue cuma nanya gini loh, maukah kamu sembuh? Kenapa banyak orang Kristen itu gak ngalamin kuasa Tuhan? Padahal Tuhan senantiasa menawarkan itu kepada kita. Karena problemnya kita itu terlalu fokus kepada apa yang menimpa kita. Kita jadi terlalu pinter menjelaskan kenapa sih kita hidupnya malang. Gue pernah ketemu orang, kita lagi makan bareng. Terus saya komentar, kok hari ini makanannya lain ya, kayak gak ada rasanya ya, kayak hambar gitu ya. Terus dia komen, iya kayak hidup gue. Gue lagi ngomongin makanan, kenapa lu nyambernya ke situ? Terus gue coba pura-pura gak nangkep kodenya, gue lanjut terus kan, lempeng terus. Gue bilang, ini kayaknya chefnya ganti deh. Ya kayaknya gue perlu ganti pasangan deh. Jadi pernah gak sih ketemu orang kayak gitu? Yang lu ngomong apapun, dia akan selalu muternya baliknya ke, kenapa gue kayak gini? Lu tahu gak sih apa yang terjadi sama hidup gue? Lu tahu gak sih ini susah, gak bisa diubah. Gini loh. Kalau Dinda terus berfokus kepada, aduh lu gak tahu orang tua gue, lu gak tahu agama, seberang sih, itu ngeri banget. Lu mesti merencanakan dengan penuh hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Padahal tuntunan Roh Kudus kadang-kadang gak sama yang kita pikir kan. Kalau lu terlalu berfokus kepada itu, lu akan kehilangan bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang lu pikirkan. Kenapa banyak diantara kita anak muda gak pernah ngalamin terobosan, di mimbar dikasih tahu terus, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, terobosan. Lu gak pernah ngalamin, kenapa? Karena setiap kali lu diberi pertanyaan gini, mau gak Tuhan tolong hidup lu? Aduh lu gak tahu sih ya, ini pekerjaan lagi susah banget ya, ekonomi lagi gak stabil nih, politik lagi gonjang ganjing nih. Lu gak tahu nih perusahaan gue udah hampir kolaps, bla 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 bla. Kalau gue jadi Yesus, gue akan nanya gini, siapa yang nanya? Kan kalimatnya di Alkitab sudah jelas, Yesus sudah tahu. Lu pikir Yesus nggak tahu selama ini lu berdoa sendirian di kamar lu teriak-teriak? Selama ini lu sudah menanti-nanti sesuatu, lu nggak cerita sama orang lain, lu pikir Yesus nggak tahu? Justru karena Yesus tahu makanya dia datengin lu. Karena dia tahu ini orang kalau gua nggak datengin, di 38 tahun aja dia nggak sembuh. Gua tambah 38 tahun pun dia masih akan tetap sama keadaannya. Makanya Yesus datang. Jadi yang pertama adalah kalau lu pengen ngalamin terobosan bersama dengan Tuhan, berhenti fokus sama hidup lu sendiri. Berhenti jelasin segala sesuatu.
Tapi gue seneng sama Yesus. Kenapa? Kalau gue yang jadi Yesus, gue akan langsung, gue gak nanya itu bro, lu diam aja ya. Udah lu mau apa enggak? Untung Yesus bukan gue. Yesus apa? Dia cuek aja. Yesus langsung kasih ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, tilam itu kasur, dan berjalanlah. Dan pada kapan? Saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, bersambung. Saya senang Yesus kenapa? Karena dia cuek. Dia nggak ngomentarin penjelasan orang ini, tapi dia langsung to the point. Udah bangun, berdiri, lu udah sembuh, bangun, berdiri. Apa yang coba disampaikan oleh Yesus? Yang coba disampaikan oleh Yesus adalah begini. Teman-teman catch up with me, saya ngomongnya cepet banget kan? Karena ngejar waktu, catch up with me. Gini, kenapa Yesus langsung aja? Karena gini, bagi Yesus realita yang dihadapi oleh manusia sama realita yang dia miliki itu beda jauh. Kalau dia ngomong gini, maukah kamu ngalamin terobosan? Lu mulai ceritain realita lu kan? Tuhan, gue dari keluarga yang kayak gini, Tuhan gue gak lulus sekolah, Tuhan gue lagi gak ada duit, Tuhan gue ini wajahnya jelek, ya gue mesti ke Korea dulu operasi plastik, Tuhan gue gak bisa nyanyi, Tuhan. Lu mulai memaparkan realita lu. Tapi Tuhan gak peduli dengan realita lu, kenapa? Karena realita dia, kalau dia mau jadi. Jadi kalau dia mau jadiin realita dia ke dalam realita hidup lu, jebret, apapun realita lu jadi gak relevan lagi. Nangkep gak maksud gue? Teman-teman. Nah kita ini terlalu hidup dalam realita kita. Kadang-kadang orang Kristen anak muda sekarang begitu pinternya otaknya, saking relevannya sampai benar-benar realistis. Sehingga waktu baca Alkitab kita langsung mengemukakan hal-hal yang mengkontra isi Alkitab itu. Kita bilang gak gampang ya. Lu belum kenal sih sama dia, lu gak tahu sih keadaan gua, lu khotbah mah enak, ngomong habis itu pulang, ya teriak-teriak doang lu gak ngalamin kayak gua, lu pikir gua kurus gak ada alasan. Kalau gua bisa ceritain, gua akan ceritakan bagaimana masa lalu saya yang penuh dengan keadaan yang tidak mungkin. Tapi begitu Tuhan bilang, gua mau jadiin, lu mau apa? Jadi tuh. Makanya hari ini pelajarannya gini loh, realita Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan realitamu. Kalau dia mau jadiin itu jadi, semua keadaanmu tidak relevan dalam hitungan detik. Sakit, penyakit, apa segala macam, jadi gak relevan lagi. Kalau Tuhan pengen buka pintu, apapun alasan untuk manusia menutup pintu itu, tetap pintu itu akan terbuka. Tapi kalau Tuhan pengen tutup pintunya, lu mau kayak apapun pengen buka pintu itu, tetap gak akan kebuka juga. Saya curhat sedikit ya, curhat sedikit aja, mumpung ada Perry. Sebenarnya berapa tahun yang lalu, gue tuh berusaha pengen connect sama Barry. Nih, gue curhat sama bro nih. Gimana cari, gue pengen connect nih sama Barry nih, sama grupnya waktu itu masih BLP namanya kan. Ini dan sebagainya, mengusahakan berbagai macam cara, gak connect. Walaupun akhirnya sempat ketemu, itu pun dia gak ingat bahwa sempat ketemu gue. Sedih. Gak pernah ketemu, tapi waktu gue udah gak kepikiran lagi, udah sibuk melayani, udah mikirin, somehow Tuhan konekin gitu aja, connect aja. Jadi maksud gue gini loh, kalau Tuhan mau mengubah keadaan hidup lu dalam hitungan detik, realita Tuhan terjadi dalam hidup lu, semuanya selesai. Dan masalahnya adalah apakah lu memandang itu atau enggak, atau lu masih ngeliatin tapi, udahlah stop tapi lah. Tuhan sudah tahu, itu satu. Kedua, kan tadi bersambung, tetapi hari itu hari Sabat. Emang kenapa Pak kalau hari Sabat? Ayat 9 dan 10. Karena itu hari Sabat, orang-orang Yahudi yang kemungkinan adalah para ahli Farisi berkata pada orang yang baru sembuh itu, hey bro, saya tambahin hey bro-nya. Hari ini hari Sabat, lu tahu nggak? Nggak boleh angkat-angkat kasur di hari Sabat. Nah, terus orang itu jawab, akan tetapi ia menjawab mereka, bro, orang yang nyembuhin gua, yang nyuruh gua angkat kasur ini bukan maunya gua sendiri. Lalu ayat 12, mereka lanjutkan pertanyaannya. Siapa orang yang berkata kepadamu, angkat kasurmu dan berjalanlah. Oke, saya reka ulang begini. Lu bayangin, ada orang sakit 38 tahun di E2G. Tiap ibadah dia di sini. Tiap ibadah dia sakit di sini. Dan pulang ibadah gak sembuh juga. Sudah 38 tahun lu datang E2G, dia masih terus di sini gak sembuh-sembuh.
Lalu hari ini, minggu ini, coba bayangin, minggu ini, hari ini, selesai kita ibadah, tiba-tiba dia angkat kasurnya, dia jalan. Komentarmu apa? Sebagai orang normal, lu komentarnya apa? Loh, kok bisa sembuh? Woi, siapa yang doain? Siapa yang tumpang tangan? Ya, apa yang kamu lakukan atau siapa melakukan apa kok kamu bisa sembuh? Bener gak? Ada gak di antara lu yang akan langsung begini? Bro, ini gereja, lu gak boleh jalan-jalan angkat-angkat kasur di tempat kayak begini. Kalau ada orang yang komen kayak gitu, kita semua langsung memandang dengan tatapan mata, wah, gitu kan? Bener gak? Loh, lu bayangin deh di pintu depan sana 38 tahun orang nongkrong gak sembuh-sembuh. Kita keluar hari ini tiba-tiba terjadi mujizat 38 tahun. Come on, mujizat yang keren banget, yang gede banget. Bang, dan lu komentar, di gereja ini gak boleh. Jalan-jalan kayak gitu gak boleh. Gila lu. But this is exactly yang dilakukan oleh orang Farisi. Di depan mata dia Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Dia bahkan gak nanya siapa yang nyembuhin lu. Lu bacakan ayatnya kan. Dia bahkan gak nanya siapa yang nyembuhin lu. Yang dia tanya apa? Siapa yang nyuruh lu ngelanggar aturan di tempat ini? Gila kan? Tapi sayang banyak orang Kristen segila ini. Apa maksud saya? Maksud saya gini. Ada banyak peristiwa Tuhan sedang bekerja. Tapi kita sibuk melihat siapa yang bertanggung jawab atas masalah saya. Siapa yang salah nih? Ini siapa yang salah nih? Wah, gara-gara PKS gua nih. Oh, gara-gara dia nih. Ih, yang khotbah nih nyolot banget, nyebelin banget kalimatnya. Gara-gara dia gua jadi gak pengen datang lagi ke E2G. Gua pernah datang satu ibadah, lagi sesi worship. Orang di jamaah Tuhan nangis. Sebelahnya bisa bilang begini, well-nya fales. Well-nya fales. Lu nangkep maksud gua gak? Mujizat sedang terjadi, Tuhan sedang melawat. Tapi ada orang-orang yang gak lihat. Tapi yang dilihat apa? Ada yang salah nih di tempat ini. Ada yang gak bener nih. Nih gue kasih tahu. Semakin lu sering lakukan itu, lu makin kehilangan Tuhan bekerja. Bahkan dia lagi bekerja di depan mata lu bisa gak lihat. Dan lu terus bertanya, mana Tuhan, mana Tuhan. Yang ada ini gak bener, komsel gue gak bener. Ini gereja gak bener, ini pemimpin-pemimpin di tempat ini gak bener. Coba kalau lu datang ke gereja dengan sikap seperti itu, lu duduk terus kemudian melipat tangan. Yang lipat tangan jangan tertuduh. Lu melipat tangan dan kemudian lu bilang, ini gereja apa? Kok present worship ditaruh di tengah-tengah, nyanyi cuma satu lagu, terus ada talk show gak jelas begitu, apaan itu? Hapus aja, gak usah pakai acara-acara kayak gitu. Ya nyanyi, aduh nyanyi, ini nyanyi itu jangan lama-lama, ya nyanyi itu lagu yang ceria-ceria, jangan lagu sedih-sedih, bikin melo, nangis terus. Ganti lagu yang cepet-cepet, gak usah banyak-banyak, satu aja lagunya. Khotbah jangan lama-lama, khotbah itu cepat, singkat, padat. Emangnya liputan petang. Khotbah jangan lama-lama, terus yang khotbah, aduh jangan teriak-teriak gitu, tulang mau keluar semua. Ganti yang kaleman dikit ya, khotbah itu yang tenang, intelektual, yang elegan gitu loh. Ganti, ini gereja masih acara persembahan ya. Ngapain sih udah segede ini pakai minta-minta duit? Nggak usah, hapus, kayak kekurangan duit aja. Ih, pakai pengumuman, ngapain sih diumum-umumin? Pakai WhatsApp aja ya. Doa berkat, nggak usah, kayak kita nggak diberkatin aja. Bubar aja yuk, nggak usah kebaktian. Udah nggak usah. Nangkep maksud gue nggak? Nih, akan selalu ada yang bisa lu tunjuk. Sesempurnanya apapun kita melakukan semuanya, lu akan selalu terus menemukan ada yang salah, ada yang gak bener, ada yang lu bisa tunjuk terus. Even anjing tetangga pun lu bisa tunjuk, gara-gara dia nih. Gitu. Dan gua khawatir one day, kalau Yesus turun datang menjemput kita yang kedua kalinya, gua khawatir begitu terlatihnya kita menunjuk orang, lu pun mungkin akan gak sadar bahwa ini Yesus. Dan lu bilang, nah ini orangnya nih, ini gara-gara dia nih, ini gara-gara. Wah itu tragis banget tuh kalau kayak gitu. Tapi maksud gue begini loh, Yesus itu bekerja setiap saat, hampir setiap waktu. Tuhan melakukan banyak perkara dan seringkali dalam bentuk yang kecil-kecil. Makanya Elia, waktu dia dalam pengasingan, waktu dia dikejar-kejar, dia di dalam gua. Lalu ada angin ribut, tapi di Alkitab dikatakan Tuhan tidak ada di sana. Tapi waktu angin sepoi-sepoi pelan berhembus, Alkitab mengatakan Tuhan ada di sana. Seringkali Tuhan bekerja lewat peristiwa kecil di sekitar kita.
Tapi karena lu terlalu sibuk untuk menilai, dia salah, ini gak bener, ini kenapa begini, ini. Lu gak lihat Tuhan bekerja. Padahal kalau lu ikutin terus, lu akan lihat, ih gila Tuhan baik ya. Ih dia kok bisa sih kayak begini. Wow, dia udah mulai berubah loh, walaupun dikit ya, senyumnya cuma naik 1 derajat. Tapi lumayan, dia udah mulai bisa senyum. Oke lah, waktu lu lihat Tuhan mulai bekerja kecil, iman lu akan mulai muncul. Ih Tuhan ada, ih Tuhan hidup, ih Tuhan nyata, ih bener, iman lu akan naik. Dan di titik itu lu akan melihat mujizat 38 tahun. Tapi semakin lu tunjuk orang, dia yang salah. Lu iman lu akan makin turun. Ah Tuhan gak ada, Tuhan gak kerja. Ah semua ini bullshit. Ah khotbahnya bohong semua. Ini mah gereja cuman main-mainan, sandiwara. Ah gak ada Tuhan di sini. Bang. Lu gak pernah ngalamin mujizat. Salah Tuhan? Enggak dong. Tuhan setiap saat bekerja. Tapi kita aja yang gak mau lihat. Terakhir. Tepuk pundak orang di kanan kirinya bilang, udah terakhir bro. Kan tadi bersambung terakhirnya kan gini. Siapa orang yang nyuruh kamu melanggar aturan itu? Kan gitu kan, ditanyain kan. Siapa orangnya? Ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu apa? Gila, ini memang perikop ini penuh kejadian aneh dan tragis. Tidak tahu siapa orang yang nyembuhin dia. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Gini loh, gini. Lu bayangin kejadiannya. Dia sakit 38 tahun. Vin, jadi Yesus Vin. Gua kasih lu peran yang divine hari ini ya. Sekali-kali lah biar lu gak menderita banget lah ya. Oh jangan lu jadi orang sakit aja lah. Lu orang sakit. Lu orang sakit 38 tahun. Ya kan? Yesus datang, sudah tahu dan dia mau sembuhin. Mau sembuh bro? Shh. Kayak Cesar Milan. Tahu Cesar Milan? Shh. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, kan kejadiannya kan gini, bener gak? Nggak mungkin kayak gini, ulang. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kan nggak mungkin Yesus kayak gitu, lu bisa bayangin Yesus kayak gitu? It means dia itu sebenarnya punya waktu untuk begini. Siapa kamu Tuhan? Nah, adegan gitu ya, oke. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Siapa kamu Tuhan? Oke, thank you Kevin. Lengkap gak maksud gua? Ada waktu untuk lu tuh mau tahu ini siapa. Kok bisa nyembuhin gua 38 tahun gak ada yang nolongin, gila. Tapi even dia pun gak kepikiran. Sampai kemudian ada orang Farisi nanyain Yesusnya udah hilang. Lah puji Tuhan ayat 14. Kemudian Yesus ketemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya kalimat ini. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apa maksud kalimat Yesus? Yesus bukan baper terus ngancam. Bukan, gak kayak kita gitu kan ya. Yesus tuh bilang begini loh, waktu ketemu di bait Allah. Deng bro, lu tuh udah ngalamin mujizat. Jelas-jelas lu ngalamin Tuhan. Jangan sampai lu begitu terpesona dengan mujizatnya. Sampai lu gak pengen kenal Tuhannya. Sehingga nanti lu akan masuk ke tempat di mana lu akan menyesal seumur hidup karena lu gak pernah mengenal aku. Jangan sampai itu terjadi. Nah itu maksudnya. Apa arti dari ini? Artinya gini loh. Yang membuat engkau kehilangan Tuhan karena engkau berfokus kepada berkat Tuhan. Karena engkau lu terlalu berfokus kepada apa yang Tuhan bisa lakuin sih buat hidup gua. Kalau udah kayak gini Tuhan bisa bikin apa buat gua? Mujizatnya mana? Ayo dong mana? Hey, engkau bisa mengalami mujizat Tuhan tetapi tetap kehilangan Tuhan. Bisa. Banyak orang Kristen ngejar jawaban doa, tapi dia gak pernah mendapatkan siapa yang menjawab doanya. Nah maka kalau dirangkum secara singkat, satu, berhenti fokus pada dirimu sendiri. Udahlah gak usah dijelasin lagi, Yesus sudah tahu, Tuhan sudah tahu apa kondisimu. Itu sebabnya dia menanyakan kepadamu, mau gak diberesin? Kedua, jangan fokus cari siapa yang salah dan tunjuk-tunjuk lagi. Udahlah, stop lakukan itu.
Dan mulai pandang apa yang Yesus lakukan buat hidupmu. Apa yang dia bisa lakukan buat hidupmu. Ketiga, berhenti fokus kepada Tuhan bisa kasih apa buat gua. Tuhan bisa lakukan apa buat gua. Come on, Tuhan bisa lakukan anything buat lu. Apapun. Tapi masalahnya lu kenal gak sama dia? Kalau lu kenal dengan dia, lu berfokus kepada dia, lu memandang kepada dia. Engkau akan mulai menemukan Tuhan melakukan banyak hal buat hidupmu every day. Lu akan mulai ketemu ini. That is true Christianity. Saya merasakan begini, bulan depan Abaloh Barat akan memulai sebuah gerakan baru. Ada beberapa hal yang sedang disiapkan oleh pemimpin. Tapi sayang seringkali kita tuh ngelihatnya gini loh. Bikin apa lagi sih? Kenapa gak gini aja? Aduh kayak gini tuh gini. Makanya lu gak pernah bisa lihat Tuhan bekerja. Tapi bagi beberapa orang Tuhan jelas-jelas bekerja. Lewat apa yang sedang dikerjakan. Nah saya merasa begini loh teman-teman di E2G. Tuhan lagi mau pengen pakai hidup lu semua satu persatu. Dia lagi siapin sesuatu yang besar buat hidup lu. Gak peduli apapun keadaan lu. Tapi masalahnya adalah kemana engkau arahkan fokus pandanganmu hari ini. Ke diri sendiri, ke orang-orang yang bersalah, atau ke berkat dan jawaban doa. Tidak ada tempat lain selain kita mengarahkan mata kita ke ini. Aku cuma mau lihat Tuhan. Aku cuma mau lihat Tuhan setiap hari. Dia ada di mana, aku mau ada di situ. Aku cuma mau berjalan sama Tuhan aja. Waktu engkau melakukan ini, engkau akan kagum bagaimana Tuhan mengubah realitamu dengan realitanya Tuhan. Seperti yang terjadi sama Berry dan Dinda. Lihat alkohol kok bisa nek. Itu kenapa? Realita Tuhan dipindahin ke hidup kita. Bek, tiba-tiba jadi. Loh kok orang tua saya tiba-tiba bisa panggil saya sayang? Nggak mungkin. Itu realita Tuhan dipindahin ke realita hidup lu. Bek. Nah kalau lu udah ngalamin itu tiap hari, lu baru ngerti. Oh ini ya Tuhan ya. Gila. Dan kalau lu udah ngerti kayak gitu, setiap kali lu berdiri di hadapannya, nggak mungkin gua nggak nyembah, ini gila banget nih, terlalu keren. Nangkep maksud saya teman-teman? Mulai hari ini fokus sama Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan.